Shalom semuanya. Shalom. Ya. Kita mau belajar firman Tuhan, masih dari Unity Community sekarang ke arah generous atau overflow ya. Jadi memang judul khotbah saya hari ini adalah more than enough, lebih dari cukup ya, lebih dari cukup. Mari kita baca firman Tuhan di Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam bahasa Inggrisnya dulu yuk, atasnya dulu. 34. It is more blessed to give than to receive. Dan dalam bahasa Indonesianya ya lebih baik memberi daripada menerima ya. It is more blessed to give than to receive. Jadi ngasih itu lebih baik ya, lebih baik ngasih daripada menerima ya. Dan di zaman orang yang mungkin sibuk dengan investasi, ketakutan dengan khawatir dengan perekonomian dunia, tapi kita bisa orang mungkin saya mau pelit aja lah. Kalau pelit itu mungkin saya bisa financial freedom, saya nabung yang banyak, nanti bisa kebebasan financial. Tapi sebetulnya kalau ada pikiran duniawi yang coba ajarin kita bahwa ada uang enak nih bisa traveling, ada uang enak nih bisa makan apa aja, ada uang bisa bebas beli apa aja. Tetapi ya sedihnya, tragisnya, kita bisa diperbudak oleh kebebasan kita. Karena mungkin yang dulunya tadinya tuh oke-oke aja, mungkin kita 5 tahun nggak liburan baik-baik aja. Tapi karena kita sibuk pikirin kebebasan financial, pelit kiri kanan, terus kita lihat tabungan kita mungkin akan ada lebih banyak, lalu kita mulai liburan, jadi satu kecanduan. Lalu kalau nggak liburan rasanya ada yang salah. Ada yang pernah ngalamin hal itu? Seperti kita makin banyak uang, makin bebas, makin merasanya lebih enak, tapi ternyata yang tadinya 5 tahun nggak liburan bisa ucap syukur, sekarang kalau udah 6 bulan nggak liburan, kayaknya ada mumet gitu pikirannya. Apakah itu bebas Bapak Saudara? Atau mungkin tadinya kalau terbang pakai, yang penting terbang nyampe, mau naik kereta pun udah ucap syukur. Tetapi ketika Tuhan berkati lebih banyak uang, ketika kita udah mulai coba yang namanya business class, banyak orang mungkin nggak ucap syukur lagi kalau kita masuk ke economy class. Apakah itu merupakan kebebasan? Sedangkan kalau kita naik, tapi kita nggak punya hati yang kita merasa cukup, kita akan terpenjara. Bukannya kita dibebaskan, tapi kita jadi terpenjara dengan setiap keinginan kita. Dulu mungkin kita nggak ada masalah kalau nggak nonton film, karena saya ada kenal beberapa orang memang hobinya nggak nonton, jadi dia memang nggak nonton film apa-apa. Tadinya nggak nonton film apa-apa nggak masalah, tetapi Tuhan berkati lebih. Tapi kita nggak berkati kiri kanan kita sibuk timbun, khawatir dengan perekonomian dunia. Tapi karena kita lihat tabungan kita udah cukup banyak, kita pikir kita mau langganan lah. Banyak ya TV online ya. Mungkin awalnya kita langganan Netflix, habis itu naik lagi kita langganan Prime, habis itu langganan lagi apa lagi? Apple TV, ya kan? Yang ketawa tuh pasti ada tuh salah satunya. Mungkin kita tambah lagi HBO Max, ya kan? Atau tambah lagi View, Dracin gitu ya. Jadi makin lama makin banyak, akhirnya ada 5-6 yang kita subscribe, padahal orangnya cuma satu. Nontonnya kapan? Soalnya yang ini lagi nggak bagus, pindah 2 minggu ngabisin dari providernya yang mana gitu ya. Akhirnya tanpa itu semua kita nggak bahagia. Apakah itu kebebasan finansial? Orang-orang seringkali pikir gitu, oke saya pelit aja, saya timbun aja uangnya, lalu saya bisa bebas beli apa aja. Padahal kalau kita beli banyak hal, nanti tiba-tiba dikirimin surat coklat. Yang senyum pengusaha biasanya. Yang dulunya mungkin nggak bawa tas, rasanya enak nih kalau kemana-mana ringan ya, tinggal jalan aja. Ya dompet cuma kartu satu sama KTP cukup tadinya, ya kan, sama semuanya kris ya, aman.
Tetapi ketika diberkati lebih, mulai bingung kan uang mau taruh mana? Akhirnya beli tas. Tas dari kulit sapi, kulit domba, kulit apa lagi? Buaya, ya kan? Akhirnya nggak kelar-kelar. Apalagi kalau kita dipercayakan, akhirnya tadinya circle pertemanannya siapa saja, tapi ketika kita diberkati lebih, circle pertemanannya makin beda lagi, dan akhirnya ada tuntutan sosial, tekanan sosial. Akhirnya kita terperangkap harus beli baju, beli tas merek branded, karena mungkin kita bergaul dengan orang-orang yang fashion consciousnya lebih banyak lagi. Akhirnya apakah itu kebebasan finansial? Sebetulnya kita bisa bahagia, kita bisa merasa cukup di setiap titik kehidupan kita. Kita nggak usah tunggu sampai kemana, dan kita pikir kita timun, kita pelit. Tetapi setiap hal, setiap level ada tantangan masing-masing. Mungkin kita maksain diri, saya harus cobain restoran mahal itu, yang viral di video ini kayak indah banget gitu loh. Tetapi ternyata sebetulnya nggak cocok di lidah kita, tapi kita paksa-paksain. Pura-pura bahagia katanya kalau lagi berkomunitas gitu, kalau lagi di syuting, senyum-senyum, pura-pura bahagia. Tapi apakah kita benar bahagia? Nah, iblis banyak banget melakukan pressure dan intimidasi di tengah perekonomian dunia yang kata-katanya nggak bagus, kata intimidasi si jahat. Tapi bersama Tuhan kita pasti bagus dan aman dan lancar, amin. Akhirnya mungkin kalau kita tadi harus bisnis kelas, harus tasnya buaya kulitnya, makannya harus makanan-makanan yang viral, yang bagus, yang mewah. Akhirnya kita bekerja lebih keras untuk mempertahankan kebebasan semua itu. Itu malah jebakan setan, malah manusia makin gak merasa cukup. Karena saya sampai umur 21 tahun saya gak pernah naik pesawat terbang. Tapi saya lihat ada anak-anak muda yang jadi insecure ketika umur 10 tahun temannya bisa liburan, dia enggak. Inilah dunia yang kita hadapi. Dan kita jadi orang tua, kita yang menjadi orang-orang yang usianya lebih banyak, kita yang harus jadi teladan buat mereka, bukan kita yang lebih insecure lagi daripada anak-anak itu. Mari kita baca firman Tuhan di 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 4. Ada bahasa Inggris tapi kita bahasa Indonesia aja. Itu bahasa Inggrisnya ada their overflowing joy and their extreme poverty. Intinya mereka itu happy banget padahal lagi dalam keadaan susah dan miskin. Kita baca bahasa Indonesianya, yang saudara-saudara itu 3-4. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Bayangkan, mereka menderita, mereka sangat miskin, tetapi sukacita mereka meluap. Yuk katakan kiri kanan, sukacita meluap. Iya. Ini orang-orang yang dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, dan sukacita itu bisa meluap walaupun mereka sangat miskin. Bukan miskin tapi sangat miskin. Dan itu pada zaman itu kalau dikatakan sangat miskin, itu hal yang berbeda dengan zaman sekarang. Tapi mereka dalam kemiskinan yang mereka kaya dalam kemurahan. Berapa banyak dari kita nyadar dulu ketika kita mungkin jauh lebih gak punya tabungan, kita lebih banyak memberi. Yang amin bertobat sebetulnya. Ya benar, mungkin anak SD itu berbagi sama temennya. Tapi kalau usianya 35 tahun, cicilan gitu ya. Iya kan, iyalah gitu kan, gimana tuh. Tapi waktu SD bekal bagi 3, minum
sedotan rame-rame. Itu dulu. Karena ada orang-orang dalam keadaan sangat menderita dan sangat miskin, mereka meluap sukacitanya, lalu mereka itu kaya dalam kemurahan. Mereka murah hati, mereka mau nabur, mereka mau ngasih. Apa yang mereka punya, mereka mau kasih. Karena mereka pikir itu enak. Kalau zaman sekarang overthinking. Entah dia mungkin udah coba, mungkin biasa makannya nggak kayak gini, apa mungkin dia nggak suka deh, mungkin nggak cocok lidahnya. Akhirnya kita nggak ngasih, kita pelit, kita taruh semua sendiri. Maka kita belajar. Mereka dikatakan mereka berharap nabur, mendorong. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Bayangkan kalau melampaui. Cek saldo kita sekarang, lampaui hal itu. Itu yang kita kasih kalau ikuti ayat ini. Apa yang mereka mampu, tenaganya, time, talent, money. Padahal enggak suka menari, tapi menarilah bagi Tuhan. Mungkin tadinya suaranya nggak biasa bernyanyi, tapi bernyanyilah bagi Tuhan. Mungkin alat musik ada beberapa yang nggak suka bermusik, tetapi ketika kita bangun pagi, ya kita bermusiklah bagi Tuhan. Entah apapun itu alat musiknya atau suara kita sendiri. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak. Sejak kapan? Coba pikir. Terakhir kapan kita itu meminta dan mendesak kalau kita mau pelayanan? Kita meminta dan mendesak kalau kita mau nabur. Atau kita cepet-cepet kabur, pura-pura ke WC, ngilang. Ada banyak trik. Mereka meminta dan mendesak supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian. Pola pikir mereka, kalau mereka ditodong untuk ngasih, mereka itu adalah kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Tapi kalau zaman sekarang dengan intimidasi si jahat dalam 20 tahun terakhir, mulai mengajarkan bahwa it's about the money, mammon. Akhirnya orang-orang mulai pegang uangnya, bukan pegang Tuhannya. Padahal zaman Alkitab yang kita baca, walaupun di tengah gurun, kalau Tuhan katakan ada air, ada air. Betul gak? Walaupun nggak ada apa-apa, kosong aja. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang pernah ke Israel ya tahu, ya begitu aja gitu. Nggak ada sesuatu yang hebat gimana. Kadang-kadang perjalanannya ya Rocky Mountain gitu ya, desert. Tapi di tengah itu ketika orang percaya, walaupun tidak terlihat, ada air, ada burung puyuh, ada makanan, ada minuman, lebih dari cukup, more than enough. Tuhan pasti sediakan. Jadi kita nggak perlu khawatir Bapak Saudara. Dengan keadaan dunia, mau ada isu dolar naik, ada isu dolar turun. Karena dari zaman kita SMP, kadang kita nggak pernah lihat dolar itu seperti apapun, kita tetap makan, kita tetap minum, kita tetap tidur. Semakin kita bertambah usia, semakin kita bertambah kepintaran. Bukannya kita semakin bijak, takutnya kita semakin dijebak oleh intimidasi si jahat dengan kekhawatirannya. Padahal orang-orang di Makedonia itu really poor, sangat miskin. Tapi kita lihat mereka memberi melampaui kemampuan. Orang-orang seperti ini nggak bisa dilanda khawatir, karena mereka memberi melampaui kemampuan. Yang mereka punya aja mereka nggak khawatirkan. Sampai habis minus pun mereka nggak khawatirkan, karena mereka tahu mereka punya Tuhan dan Tuhan beserta mereka. Seringkali kita udah lihat yang ke belakang itu Tuhan tolong kita, tapi kita ngadepin apa yang sekarang banyak kita menjadi khawatir. Berapa banyak dari kita kenal orang-orang yang punya saldo mungkin di bawah 1 juta rupiah, ya tetap khawatir. Ada orang-orang yang saldo bank account-nya di atas 10 juta rupiah, tetap khawatir. Atau ada mungkin orang-orang yang 1%, yaitu tabungannya di atas 100 juta rupiah. Jadi dikatakan orang-orang yang punya tabungan di Indonesia di atas 100 juta rupiah katanya hanya 1%. Kalau kita punya uang di atas 100 juta rupiah, tapi banyak orang tetap khawatir. Karena hanya Tuhan yang membuat kita tidak khawatir. Karena damai sejahtera yang kuberikan itu
Beda dengan apa yang ada di dunia ini. Jangan andalkan bank account. Zaman sekarang orang deposito, kita tinggal cari, coba Google. Banyak orang yang deposito di atas 20 miliar di Indonesia. Dalam 6 bulan terakhir banyak yang hilang, Bapak Saudara tahu ya. Kita taruh, kita pikir aman, pas dicek nggak ada. Ya, makanya kita harus andalkan Tuhan, jangan andalkan uang. Ya, karena kita hidup bertumbuh bukan urusan uang aja. Ada satu ibu beri kesaksian bahwa ketika dia lewat tukang es, jadi habis belanja di pasar, ibu-ibu ini ngelewatin tukang es. Lalu ya karena kondisi ekonomi dunia lagi kayak gini ya, dia nggak punya banyak budget. Jadi dia udah belanjain semuanya di pasar, tapi dia bawa anaknya, satu usia 4, satu usia 6 tahun. Ketika anak-anaknya matanya tertuju pada es krim, dia cuma ngomong gini, udah habis tadi buat pasar, belanja pasar, udah lain kali aja, besok-besok aja ya. Tapi anak kecil tahu sendiri matanya ya, walaupun keseret patah leher ya, dia tetap melihat itu es krim gitu. Ya udahlah ya, tapi diseret. Tapi tiba-tiba tukang es krimnya kejar mereka dan kasih 2 es krim ke anak itu. Dia bilang, "Bu, kali ini gratis ya Bu. Tadi saya dengar pembicaraan Ibu, kali ini gratis." Apa yang diterima oleh ibu itu lebih dari sekedar es krim. Es krim mungkin harganya nggak seberapa, tapi buat ibu itu ada satu perpanjangan tangan Tuhan, ada satu kehangatan kasih. Mau gak kita jadi tukang es krim itu bagi sekeliling kita? Kadang-kadang kita ngelihat ada beberapa keadaan itu sebetulnya membutuhkan our time, talent, money, membutuhkan pertolongan kita. Tapi berapa banyak dari kita bahkan kita berhenti berdoa untuk keluarga kita. Apa yang diberikan itu lebih dari sekedar es krim, penambah semangat, pengharapan. Dia merasa Tuhan beserta mereka. Padahal cuma sekedar es krim. Mungkin hanya simple gesture dari kita, tapi itu bisa membawa berkat bagi sekeliling kita. Mari kita melakukan hal-hal yang baik. Mari kita baca firman Tuhan di Lukas 3 ayat 11 kalau dalam bahasa Inggrisnya. Anyone who has 2 should share with the one who has none, and anyone who has food should do the same. Kita baca bahasa Indonesianya bareng-bareng. Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Yang punya, kita nggak mungkin cuma punya 2, Bapak Saudara. Nggak ada orang di tahun 2025 cuma punya 2. Mungkin punyanya 200 helai. Tapi berapa banyak dari kita punya hati untuk melihat dan kita menjadi perpanjangan tangan Kristus bagi orang-orang. Seringkali kita mungkin menutup diri karena mungkin kecewa sama beberapa orang di masa lalu kita. Tapi nggak semua orang itu kita pukul kekecewaan di tahun 90 nggak kita hajar orang-orang di depan kita di tahun 2025. Orangnya beda, tahunnya beda, harinya beda. Kalau kita minta kesempatan dari Tuhan, harusnya kita berikan kesempatan kepada orang lain. Jangan sebelum dia gerak kita gerak dulu, sebelum digigit kita gigit dulu. Itu bukan caranya Tuhan untuk bekerja. Kita lihat bahwa di firman Tuhan ini, Yohanes itu menyingkirkan kata uang. Jadi nggak cuma uang, ada time, talent, money. Bahkan dikatakan di sini adalah being generous, itu membagi apa yang kita miliki. Karena kita miliki belum tentu semuanya sama namanya. Dikatakan ini pakaian juga bisa. Seringkali dari kita banyak alasan, yang ada kita seringkali nggak kelihatan, padahal kita punya banyak. Dari hobi kita aja pasti banyak itu. Tapi makin hobi makin kita keep kan. Hobi ngoleksinya susah nih. Nah ini kita bisa lihat being generous. Kita mesti sharing what you have to help someone else. Jadi hal-hal yang mudah sebetulnya untuk being generous. Karena dalam bahasa Inggrisnya ada gitu,
God wants us to enjoy the things we have. Ada nggak nextnya? Oh iya betul kan? God wants us to enjoy the things we have, but we don't own our stuff. Itu punyanya Tuhan. God does. Tuhan mau kita menikmati semua berkat Tuhan, tetapi kita ingat yang kita miliki itu bukan punyanya kita. Itu dititipin, dipercayakan untuk kita kelola, untuk kita bertanggung jawab atasnya. Apakah kita bisa didapatkan, dipercaya oleh Tuhan? Karena ketika kita usianya mungkin ya SMP atau SD SMP, di kantong kita seringkali pada zaman dulu itu, pada saya itu nggak ada dompet, dan seringkali memang nggak ada uang. Tetapi kita percaya hari itu kita makan, dan banyak anak kecil tertawa bahagia. Tetapi bagaimana dengan keadaan siang hari ini? Kemungkinan besar di saldo ada, apalagi hanya untuk makan siang. Kita lebih kaya secara finansial daripada anak SD dan SMP pada saat kita dulu, tetapi bahagianya kita mungkin kurang. Khawatirnya kita banyak. Padahal usia makin bertambah, tapi kebijaksanaan kita nggak mengandalkan Tuhan, tapi kita andalkan uang. Sedangkan uang, ada inflasi, ada resesi, ngeri. Kita harus andalkan Tuhan yang tidak bisa tergoncangkan. Tetapi kalau bicara investasi, bicara keuangan, bicara financial, di sini dalam beberapa tahun ke depan begitu banyak kabar-kabar bahwa hal-hal itu justru apa yang ada bisa digoncang begitu aja. Tapi kalau kita tidak mendasarkan hidup kita berdasarkan pamor, kita berdasarkan Tuhan, Tuhan tidak dapat digoyahkan. Tuhan yang sama, yang menyediakan air dan makanan dan minuman di tengah gurun, bahkan beberapa tahun ke depan kita tidak perlu khawatir. Amin Bapak Saudara. Orang yang murah hati itu simple sebetulnya. Having a simple trust, punya kepercayaan yang sederhana bahwa Tuhan dapat menyediakan kebutuhannya sehari demi sehari. Tapi seringkali kita mau nimbun, andai kata kalau kita matinya 105 tahun. Kita pikir usia kita 105 tahun nanti meninggalnya, jadi saya butuh tabungan yang banyak. Tapi apakah kita makan ubi setiap hari sama air putih? Enggak. Kemungkinan orang nggak makan ubi ungu dan air putih, ya kan? Kalau menurut penelitian, hal-hal yang berbau ungu dan air putih itu sehat gitu. Tapi apa kita makan ubi ungu dan air putih setiap hari? Makanannya apa? Snack, gorengan, olahraga ada tahun lalu pas diajak Cisusan. Nah ya, kita timbun untuk 105 tahun, tapi kehidupan kita ya makan sembarangan, olahraga 10 tahun lalu. Bukan di situ tempatnya sebetulnya. Karena 105 tahun jadinya nggak akan kesampaian juga. Jadi ditimbun itu buat apa? Sedangkan, tapi jangan kaget juga ya, nanti pemotongan nilai rupiah lagi ya. Ya kan, pemotongan nilai rupiah ya. Kita bayarnya 5 satuan rupiah, 27 satuan rupiah. Kalau nenek-nenek bisa langsung jantungan meninggal. Uang saya kepotong nolnya 3 gitu ya. Kenapa kita harus murah hati? Karena Tuhan Yesus murah hati, udah simpel. Karena Dia datang ke dunia, nggak kita minta, nggak karena kita layak, Dia datang ke dunia untuk mengampuni kita, untuk menyediakan pengampunan untuk kita, mati untuk ganti setiap dosa kita. Dan Dia murah hati. Nah, kita anak Tuhan, kita harus murah hati. Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah yang membaginya dengan yang tidak punya. Kalau punyanya 200, ya harus lebih kreatif dari itu. Mungkin kita bilang, saya malas ibadah. Minggu tuh enaknya bangunnya siang, jadi bisa istirahatnya akhirnya weekend. Padahal Tuhan yang kasih kita nafas loh, masih kita berani sikapnya kayak gitu. Kalau kita bandel juga, sadari bahwa penelitian mengatakan tidur lebih dari 9 jam atau tidur terlalu awal, terlalu pagi bisa meningkatkan risiko demensia. Itu penelitian terakhir. Para peneliti memantau ribuan orang selama beberapa tahun. Orang yang tidurnya kelamaan, melebihi 9 jam, itu akan memiliki kemungkinan lebih tinggi mengalami penurunan kognitif. Nah itu, jadi gimana? Jadi bangun
pasang waker, datang lebih awal ke sini. Ada 2 pagi bahkan dari jam 10 ya. Jadi memang kita harus berikan ibadahnya aja hanya 1 jam. Kalau kita datang lebih awal oke, ya kan? Soalnya kalau kita datang telat sebentar juga udah kelar nanti akhirnya ya. Jadi berpikirnya jangan datang tepat waktu tapi sebelumnya gitu. Jadi kita bisa menikmati keseluruhannya. Jadi nggak usah kelebihan, tapi yang sedang-sedang aja. Langsung pasang waker, bangun ibadah. Kita bisa memberikan juga our time, talent, money, bahkan ada kemurahan hati, our generous di dalam forgiveness, kindness, and hospitality. Jadi kita bisa mengampuni. Berapa banyak dari kita sulit mengampuni? Mengampuni teman kita, mengampuni pasangan kita. Salahnya dari tahun kapan diingat? Bayangkan kalau Tuhan ingat kesalahan kita kayak gitu. Kelar kita. Kelar pokoknya. Forgive and forget ya. Jadi ampuni dan lupakan. Setiap hari adalah hari yang baru bagi semua orang di hati kita. Kita minta Tuhan kayak gitu, tapi kita gak perlakukan orang yang sama. Dan kindness and hospitality, ramah, generous. Kalau orangnya belum nyapa, kita yang nyapa. Jangan tersinggung karena 1 bulan gak disapa. Kita yang mulai sapa. Karena mungkin ada orang lain juga gak enakan, apalagi pakai ya. Maksudnya orang-orang Indonesia kayak sungkan gitu, segan. Dia gak nyapa, saya gak nyapa. Dia gak senyum, saya gak senyum. Akhirnya pulangnya mukanya ditekuk semua. No. Jadi kalau dia gak mulai, kita yang mulai sapa, belajar ya. Dan di ayat firman Tuhan berikutnya, oh itu your heart ya. Ada gak yang your heart will be where your treasure is? Ada gak ya? Kalau nggak ada, percayalah Bapak Saudara. Di Matius 6 ayat 21 di terjemahan NCV, your heart will be where your treasure is. Di mana hatimu berada, disitulah ya kan? Disitulah letaknya. Nah bayangkan kalau generosity itu deepens relationship. Kita bicara dari unity, community menuju generosity. Dengan kita berbagi, itu kelihatan hati kita di situ. Hati kita di mana? Kalau kita kasih tabur untuk sesuatu, kita punya hati untuk hal itu. Apakah kita punya hati untuk sekeliling kita? Apakah kita punya hati untuk gereja Tuhan? Apakah kita punya hati untuk Tuhan itu sendiri? Kalau kita ngasih kepada Tuhan, kita bertumbuh lebih dekat sama Tuhan. Kalau kita ngasih ke teman-teman kita atau our circle, kita traktir, kita bertumbuh lebih dekat dengan mereka. Your heart follow your treasure. Nah itu dia, di mana hatimu berada. Ada satu kesaksian, seorang ayah itu mengalami keluarganya itu menghadapi istrinya kena kanker. Tapi keluarga ini bersaksi, mereka ngelihat anaknya, sikap anaknya yang usianya 14 tahun. Ketika dengar mamanya terkena kanker, mendadak ini anak usia 14 tahun bertekad mengumpulkan donasi bagi mamanya. Dia keliling dan tawarin siapa aja, terutama tetangganya. Jadi tiba-tiba dia ngomong, dia bertekad donasi, dia keluar rumah, dia ketok pintu semua tetangganya. Nggak nyampe setengah jam Bapak Saudara, kisah nyata, dia mengumpulkan lebih dari 25 juta rupiah. Nah keluarga itu melihat bahwa anak kecil aja bisa segitu tergeraknya. Kaki kita seringkali lamban untuk tergerak. Nah ini kita lihat anak kecil dengan polosnya. Kalau kita kan pikir, alah tetangga mana bisa sih bantu kita. Akhirnya kita nggak ketok. Alah tetangga cuma 10, satu orang kasih 100.000, bilnya 700 juta, nggak kebayar. Akhirnya nggak bergerak. Terlalu berpikir terlalu banyak, overthinking. Tapi kita nggak melangkah. Aduh, airnya kedalaman, boro-boro terbelah, tenggelam. Kita pikir terlalu banyak. Kita baca firman Tuhan di 1 Chronicles 29. But who am I and who are my people
that we should be able to give as generously as this. Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand. Itu semua dari Tuhan. Everything comes from you. Semuanya dari Tuhan. Dan kami cuma ngasih apa yang dari tanganmu saja. Kita baca dalam bahasa Indonesianya 34. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kalau kita bawa persembahan, kita bawa persepuluhan, kita bawa donasi, kita bawa help out, kita tolong semua orang, itu semua datang dari Tuhan. Sebab daripadamu lah segala-galanya. Nafas kita, mata kita bisa melihat apa tidak, kaki kita bisa sampai ke sini. Dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan. Kita kasih, tapi sebetulnya dari Tuhan. Nextnya, it is easier to give when it's not your money. Kalau dari awalnya kenapa salah satunya orang bisa pelit? Karena dia pikir itu punya dia. Tapi kalau kita tahu semua bisnis kita, semua kerjaan kita itu punya Tuhan, aman. Itu dari Tuhan, itu punya Tuhan. Kita cuma dipercayakan. Tenang. Kita mudah memberi karena itu punya Tuhan, bukan uangnya kita. Nggak ada yang perlu ditimbun-timbun, tapi ada menjadi saluran berkat. Amin. David itu yang ngomong, but who am I and who are my people that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you. Semuanya itu dari segala-galanya dari Tuhan. Jadi kita mesti nextnya ada gak? Mindset from my resources to God's resources. Jadi itu bukan sumber daya dari kita, itu sumber daya dari Tuhan. Namanya sumber daya dari Tuhan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kegerakan Tuhan, dan untuk Tuhan. Di mana Tuhan kita menjadi saluran berkat. Itu kan lebih mudah ketika kita kasih gaji, ketika kita kasih berkat, ketika kita kasih kado. Itu kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan karena kita dipercayakan berkat itu. Tapi berapa banyak dari kita hitung-hitungan? Udah 3 tahun dia gak bales. Karena awalnya itu mau mancing, kalau dikasih nanti dapat. Kalau nggak dapat kecewa, akhirnya nggak punya temen. Sebelum ini, sebelum itu. Lah dunia ini udah corrupted kok. Kalau kita mancing kayak gitu ya akhirnya semua mesti di-delete. Tetapi kalau kita memberi karena kita mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan, kita kasih aja terus. Karena kita ngasih bukan karena kita mau, tetapi kita kasih karena kita mau dia terima berkat. Kita mau jadi perpanjangan tangan Tuhan. Kalau kita bisa merubah mindset pikiran kita, pola pikir kita, ini yang kita miliki itu resources bukan punya kita, tapi punyanya Tuhan. Kita bisa mulai berpikir, kita harus apain ya berkat Tuhan ini supaya bisa jadi seperti apa yang Tuhan mau. Mari kita baca firman Tuhan 2 Korintus 9 ayat 11. Dalam bahasa Inggrisnya 34. God will give you enough so you can be generous at all times, ya. Jadi God will give you enough so you can be generous all time. Ya, jadi memang kita diberikan enough, bahkan more than enough, supaya kita bisa apa? Supaya kita bisa murah hati, menabur, jadi saluran berkat. Berkat itu at all times, di setiap waktu, bukan hanya di tanggal muda, tapi juga di tanggal muda. Enggak ya? Bukan hanya di tanggal muda, tapi juga di tanggal tua. Bukan hanya setelah habis THR, tetapi justru di tanggal tua yang paling tertua itu, di bulan-bulan paling ujung setelah liburan dan cicilan banyak, disitulah kita bisa menabur dengan penuh sukacita. Karena kita tahu seluruh yang kita miliki itu dari Tuhan. Tapi kalau kita pelit begitu, boro-boro orang lain, anak kita aja butuh apa, mungkin kita marah-marahin. Mungkin orang-orang yang paling dekat, tanggung jawab kita aja kita bisa lebih galak daripada orang yang nagih kita lebih galak pada kita ngutang. Karena kita nggak tahu itu dari Tuhan, akhirnya kita bisa lebih galak. Tuhan menyediakan, God provided and gave us more than enough. Ya, jadi Tuhan itu menyediakan more than enough. Even though we weren't sure if we had enough,
more than enough to meet our needs, and more than enough to meet the needs of others. Mungkin kita nggak yakin ini cukup apa enggak, tetapi Tuhan sudah memberikan lebih dari cukup. Yang ngelolanya yang salah. Tuhan nggak pernah salah. Tinggal kita kelolanya tahu yang mana yang utama, yang mana yang prioritas, yang mana yang punyanya Tuhan, yang mana yang dipercayakan. Udah. Kalau kita lihat ekonomi dalam kacamatanya Tuhan itu karena berbeda. Karena ketika kita melakukan bagian kita nggak akan kehilangan banyak hal. Kita nggak kehilangan apa-apa, bahkan kita mendapatkan banyak hal. Kita lihat ada wajah kakek ya. Oke. Saya undang Ryan untuk menceritakan. Ada cerita ini orang kisah nyata namanya Orville Rogers. Dia itu lahirnya tuh di tahun 1917. Tapi ini orang benar-benar jadi saluran berkat ya. Walaupun papanya itu meninggalkan dia pada saat dia usianya 6 tahun, fatherless. Dia nggak bertumbuh memiliki ayah, tetapi dia anak yang cinta Tuhan, saudara. Dia punya kecintaan itu Tuhan atau kekristenan. Yang kedua adalah dia suka pesawat terbang. Jadi dia suka aviation, dia suka airplane, dia suka pesawat terbang. Dia pokoknya hal-hal yang berbau pesawat terbang dan pilot dia suka banget. Sampai suatu hari dia itu masuk ke University of Oklahoma, dapat gelarnya tuh engineering. Dan dia belajar akhirnya cara menerbangkan pesawat. Ini kakek hidupnya luar biasa. Setelah dia lulus dari engineering, dia belajar sekolah teologi. Dia belajar firman Tuhan. Dan dia bilang, I want to give a lifetime of service to the Lord. Saya mau mengabdikan keseluruhan hidup saya bagi Tuhan. Tetapi sebelum dia lulus dari sekolah teologi, dia itu dipanggil untuk masuk ke dalam perang dunia kedua. Akhirnya dia ikut tuh jadi terbangin pesawat bomber di perang dunia kedua. Tapi anehnya dia selama perang nggak ada masalah nih, hidup sampai ujung. Padahal ya situasinya ngeri banget. Dia hidup, setelah hidup dia kerja di Braniff Airline menjadi pilot. Menjadi pilot selama 32 tahun dia terbang. Luar biasa. Dan dia orang yang sangat semangat ya. Karena pada usia 90 tahun dia mulai ikuti kejuaraan lari. Saya juga bingung pas baca. 90 tahun dia mulai ikut kejuaraan lari. Dan di usia yang 99 tahun dia menang juara lari. Bukan lari dari kenyataan, tapi benar-benar dia lari. Dan setelah dia makin terkenal di dunia lari gitu, dia mulai punya kerinduan menerjemahkan Alkitab ke banyak bahasa. Oh, bayangkan, udah terkenal, duitnya banyak, umurnya udah banyak luar biasa, dia kepikir menerjemahkan banyak firman Tuhan itu ke banyak bahasa. Akhirnya dia bukan hanya urusan menerjemahkan, dia mulai menerbangkan misionaris. Jadi dia pakai itu pesawat, dia buka trek-trek tempat-tempat yang gak terjangkau, suku-suku apa yang belum dijangkau, pedalaman. Dia terbangkan pesawat, dia bawa misionaris untuk mengabarkan Injil ke sana. Dan lebih gilanya lagi, selama dia menjadi pilot, gajinya nggak dia pakai buat diri dia sendiri. Dia serahkan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Pada usianya yang 101 tahun,
Dia memberikan donasi 35 juta US dollar. Itu berapa tuh? 35 juta US dollar. Itu sekitar 584 miliar, saudara. Dia kasih, jadi dari awal dia nggak gitu pakai gimana, di kerjaannya hanya bagi Tuhan. Kita lihat, kita nggak ada Orville Rogers nggak pernah baca mengenai Orville Rogers, dia bisa menjadi seorang Orville Rogers. Kita orang-orang yang melihat ada kakek di usia 101 tahun menerbangkan pesawat membawa misionaris, bukan ngebom, tapi ngebom ke sarang-sarang si jahat, lalu diserahkan semua yang dia miliki bagi Tuhan. Tapi berapa banyak dari kita cuman stres masalah duniawi, terlalu jauh gapnya. Dan siang ini kita mau kejar. Kita nggak mau sibuk dengan keputusan duniawi, keinginan duniawi. Kita lihat seorang Orville Rogers, dia hidupnya sampai akhirnya dia berikan bagi Tuhan. Dan kita mau rindu bahwa kita hidup itu bukan cuma kita diperkaya seperti Tuhan. Dia rela jadi miskin untuk kita diperkaya, tetapi dia mau menjadi seperti Tuhan, bahwa dia nggak menikmati itu semua, tapi dia menjadi perpanjangan tangan sehingga banyak orang bisa kenal Tuhan. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami satu hati berdoa Tuhan. Kau lihat hati setiap kami. Kau tahu Tuhan berapa banyak luka, kekecewaan, pengalaman yang kami alami Tuhan. Ini hati kami Tuhan, ini pikiran kami Tuhan. Kami minta ampun kalau kami melihat, membaca, menonton hal-hal yang membuat kami menjadi cinta akan uang, yang membuat kami menjadi pelit, yang membuat kami nggak being generous seperti Tuhan. Tetapi siang hari ini kami berdoa Tuhan, kami mau menjadi generous karena kami punya Tuhan yang murah hati. Biarkan urapan itu turun atas setiap kami, terang itu turun, kekudusan-Mu turun atas setiap kami, sehingga yang gelap pergi di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga yang najis pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima dengan iman setiap dari kami having a generous heart. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin.